Melanjutkan yang pertama kemarin ya, bahwa puasa itu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu punyaku, punya Allah, dan akulah yang akan membalas puasa itu. Iya, ya sudah dijelaskan. Sedikit pun dikurangi, bahkan akan ditambah sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mengenai syarat wajib puasa. Di dalam kitab Fathul Qorib Mujib itu dijelaskan bahwa syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, al-islamu wal buluhu wal aqlu wal qudratu ala saum. Yang pertama tadi apa? Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat al-qudratu ala shaum, mampu berpuasa. Sekarang satu persatu. Islam. Ya. Kan berarti yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Ya. Berarti dengan kata lain selain Islam tidak wajib berpuasa. Tidak dibebankan kewajiban berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Ya, tidak terbebankan ayat itu ya. Betul, tidak dibebani. Ya, cuman fenomena biasanya itu banyak yang kita ketahui bahwasanya non muslim itu mereka ikut berpuasa. Ya, ikut menahan makan minum sampai waktunya tiba berbuka. Di bulan Ramadan. Iya. Misal ada yang seperti itu. Misalkan. Iya. Nah, itu bagaimana? Apa diterima atau nggak boleh atau bagaimana? Jadi boleh nggak orang non muslim itu ikut puasa di dalam bulan Ramadan? Kalau itu hak asasi ya boleh aja. Ya terserah gitu ya. Terserah, bebas. Tapi kalau ini berdasarkan pandangan syariat Islam, ya amalnya orang non muslim itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak terhitung pahala puasanya. Ya, di situ disebutkan Allah itu akan menjadikan amalnya mereka, orang-orang yang tidak memeluk agama Allah, seperti debu yang berterbangan. Berarti bahasa ininya Ma min amalin, tidak ada satu amal pun nanti ya yang diterima kelak di yaumil hisab itu akan ditampakkan. Ya berarti bisa dibilang ya tidak tidak berpahala gitu. Cuman kalau boleh tidaknya ya silahkan saja. Ya. Tapi tidak bisa mengharap pahala dari Allah. Ya begitu kan? Iya. Iya. Kemudian yang kedua syarat wajibnya adalah baligh. Ya. Baligh. Ya, coba bagaimana baligh? Baligh itu dewasa. Dewasa di dalam agama, dewasa di dalam perundang-undangan mesti berbeda. Kalau di dalam perundang-undangan itu umur 17 punya KTP dewasa. Itu menurut undang-undang negara ya? Negara. Tapi kalau menurut agama, baligh itu setidaknya di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, bagi seorang perempuan dan laki-laki, seorang perempuan ya, itu dia sudah mengalami haid atau mimpi basah. Kalau laki-laki mimpi basah, artinya mimpi basah itu mimpi mengeluarkan mani. Iya. Terus yang kedua, dia itu 15 tahun. Berumur 15 tahun. Jadi kan yang pertama mimpi basah, yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah 15 tahun. Mana yang mendahului dari ketiga tersebut? Iya. Kalau misalnya perempuan belum haid, ternyata mimpi basah, berarti baligh. Atau belum haid, belum mimpi basah, ternyata umurnya sudah 15 tahun. Ya tetap baligh sudah. Berarti baligh. Gitu. Ya maksimal itu 15, pasti maksimal seseorang 15. Itu sudah dipastikan baligh ya. Ya, pasti sudah dikatakan baligh. Ya berarti kayak puasanya anak-anak kecil biasanya kan
ikut-ikut puasa, yaitu boleh-boleh saja, gitu ya. Cuman Iya. nggak berkewajiban. Iya, iya. Itu baleh. Jadi unsur pertama sudah Islam, dia sudah disebutkan tadi baleh, yang salah satu dari ketiga kriteria tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah syaratnya akal, Iya. berakal. Kalau berakal itu berarti orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal berarti Tidak wajib Tidak berpuasa. Lah orang yang tidak berakal itu yang masuk ke dalam kriteria itu apa? Siapa saja, Bah? Yang nggak berakal itu? yang tidak berakal dari bawaan dia, yang disebut dengan orang gila. Itu memang gila dari lahir misal, Ya dari lahir atau tidak dari lahir gitu. atau baru datang. Baru datang. Stres Disebabkan banyak faktor. Di antaranya stres. Tidak dikarenakan dia menganiaya dirinya. Menjadikan dirinya gila. Ya, Stres itu. Atau misalkan punya beban hutang yang tinggi, stres, akhirnya stres gila. yang terlalu ini jadi gila ya. Kalau stres biasa kan enggak. ya jadi gila kan. Nah, ini termasuk adalah gila. Ada lagi yang gilanya seperti penyakit ayan. Apa ya namanya? Epilepsi. Ya, Nah ini gila dadakan, gila dadakan, hilang akal dadakan. Dia berakal, tapi ketika epilepsinya kumat, hilang akalnya. Ini ketika dia kumat itu, ketika kumat itu namanya hilang akalnya. berarti dia tidak wajib berpuasa ketika kumat itu ya. Ya ketika itu tidak wajib, tapi ketika sembuh wajib. Misal Bah, kan berpuasa kan mulai dari terbit fajar gitu kan. Ya. Dia berpuasa itu sehat. Lah kok jam 10 tiba-tiba kumat. Epilepsinya kumat. Iya, sampai jam 3 sore. Nah, maka dia tidak wajib puasa pada hari itu, tapi dia harus mengkodok di hari yang lain. Oh. Nah seperti itu. Tapi kalau Yang dia tipe seperti ini nih, epilepsi ini kan dadakan, berarti kan wajib kodok pada hari yang lain atau pada bulan yang lain. oh gitu. Misal dia epilepsinya itu 1 hari penuh. Tetap Tetap kodok. ketika dia sudah sembuh, Iya, karena ini kan hilang akalnya itu hilang dadakan. oh, berbeda dengan gila yang Gila benar-benar yang benar-benar gila. sudah permanen ya. Kayak misalnya kayak di jalanan gitu kan. Iya. Itu ya udah nggak ada kodok, nggak ada apa ya. Dia nggak ada kewajiban bagi dia, tidak ada tuntutan bagi dia. Iya. Karena tuntutannya kan rufi al-qalam ala salasin. Pena itu sebuah hukum itu diangkat diantaranya ada tiga hal. Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang belum balik sampai dia balik, orang yang tidak waras sampai dia waras. Jadi kalau nggak waras ya nggak kena beban. Iya. Kalau gilanya gila mendadak kayak begitu kayak epilepsi ya wajib kodok. Ketika dia sudah sembuh. Ya. Oh, yang pertama tadi abah lupa dalilnya itu yang amalnya orang non muslim itu tidak diterima oleh Allah. Itu dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, itu yang Kelak nanti yaumil hisab itu amalnya mereka akan dihadirkan oleh Allah, ditunjukkan kepada mereka dan akan dijadikan faj'alnahu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, itu nggak ada sisa. Kemudian Ya. yang keempat, akal sudah jelas nih. ya berarti kan yang tidak berakal itu masuk di dalamnya orang gila, ayan, kemudian sudah itu. Ada lagi pikun sebenarnya. Pikun ini berarti kan kasusnya orang yang sangat tua. Tua sekali. Ya. Makanya orang yang tua sekali, contohnya mendeteksi orang itu sudah pikun apa tidak. Contohnya begini, orang yang tidak pikun itu pasti tahu waktu sholat. Orang Duhur. yang tidak Yang tidak pikun. pikun itu pasti tahu waktu sholat duhur jam sekian, jam 12 atau setengah 12 itu dia tahu. Tahu-tahu dia sembahyang jam 10 duhur. Terus ditanya sama keluarganya, sembahyang apa Bu? Misalnya ibunya, sembahyang apa Bu? Sembahyang duhur. Nah ini kita sebagai keluarga jangan menegur, duhur ini kan baru jam 10. Jangan. Kalau orang sudah tua sekali, kamu perhatikan amalnya seperti itu sudah bisa dipastikan beliau itu berarti Pikun. sudah pikun. Kalau yang
misal seperti itu masih muda, juk-juk jam 10 wispan sembayang, ya itu tetap kita itu namanya, tanyakan. ya kita nanyakan itu muda. Iya. Ya, kalau pikun itu hanya menimpa kepada mereka yang usianya sudah lanjut, sudah misal dan itu 80. bukan keburukan bagi orang tersebut. Memang apa ya? Ya bawaan memang asli udah umur sekian itu ya sudah pikun. Hukum alam gitu ya. Tidak diwajibkan oleh Allah dia untuk berpuasa. Berarti kan dia misal 1 bulan itu ya amaliyahnya sudah pikun. Sudah selesai ya. Ya atau terus apakah misalnya dia dikodok puasanya nggak usah. Kodok nggak usah, fidyah juga nggak usah. Ya memang dia nggak ada kewajiban Kan gitu nggak ada ya. kewajiban gitu. Al-aqlu. Ya berarti orang gila, kemudian tadi orang penyakit epilepsi dan ketiga pikun. Ya. Kemudian yang 4 syarat wajib puasa adalah qudroh ala siyam. Iya, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Berarti ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ya di antaranya orang yang bepergian. Musafir ya. Satu musafir tidak mampu. Ini berarti boleh rukhsah nih musafir. Ya, artinya tidak wajib puasa pada hari itu kalau musafir. Boleh moket. Boleh. Tapi nanti di lain hari wajib dikodok. Kemudian orang yang sakit sakit ringan dulu. Sakit ringan. Ya, sakit ringan boleh. Enggak puasa pada hari itu, tapi nanti wajib dihitung wajib kodok. Itu yang non permanen ya. Ya sakit misal masuk angin, biasa, gitu, banyak panas, kambuh. Ya sehari 2 hari gitu kan. Betul. Nah, ada mereka yang tidak mampu betul-betul. Satu, as-suyuh, atau juga mar'atul ajuz, orang yang sudah tua atau nenek-nenek yang sangat lemah sekali. Kalau puasa pasti tidak kuat. Kalau puasa pasti tidak kuat. Maka yang seperti ini tidak wajib berpuasa, tapi nanti setelah itu dirinya atau keluarganya yang menanggung tersebut membayarkan fidyah. Gitu. Berarti nenek-nenek yang sangat tua ini berbeda dengan yang pikun di atas ya. Beda. Kalau pikun kan memang tidak ada kewajiban mengkodok ataupun fidyah. Tapi kalau nenek-nenek ini masih ada kewajiban fidyah. Betul. Ya, syarat wajib yang keempat itu seperti itu. Al-qudratu 'ala shaumi itu seperti itu. Al-qudrah 'ala shaumi itu seperti itu. Walaupun misalnya yang mar'atul ajuz, as-suyu sudah tua sekali, dia tidak kuat berpuasa, maka kewajibannya dia itu hanya membayar tebusan atau fidyah. Tebusannya berapa? Berarti setiap harinya dia membayar satu mud, jumlahnya 0,7 kilo atau 7 on setiap hari yang dikeluarkan oleh dirinya atau oleh keluarga yang menanggung atau ahli warisnya. Ya, sudah ini berarti. Apa ada lagi? Ada lagi nggak itu? Kan ya, yang sakit menaun. Sakit menaun ini tidak berarti bisa sembuh. Diharap tidak bisa cukup. Misalnya kalau dia punya penyakit kanker, misalnya udah stadium 4, stroke sudah stadium sekian, nggak bisa sembuh diprediksi. Dia harus mengkonsumsi obat setiap hari. Berarti kan nggak bisa puasa. Berarti ini dia nggak berkewajiban berpuasa, tapi wajib nanti wajib membayar fidyah karena menaun. Ya, kalau yang cuma sakit biasa kodok saja. Ya, kalau yang sakit biasa ya kodok saja. Ya, ini tadi ada yang ketinggalan. Apa ini? Kan nomor 1 Islam. Iya. Contoh kalau misal dia murtad di tengah-tengah itu bagaimana? Murtad. Keluar dari Islam. Non muslim dengan murtad kan berbeda. Kalau non muslim masuk Islam, ya misalnya contoh begini, ini tahun 2024, besok bulan Maret tanggal 12 atau 13
kita puasa. Iya. 11 atau 12 kita puasa. Kemudian non muslim ternyata menjadi mu'alaf di tengah-tengah puasa. Ya berarti misal Sudah tanggal 15 hari Ramadan, misal tanggal Maret, April, 10 April lah ya misalnya 15 Ramadan lah, mu'alaf dia jadi memeluk agama Islam Islam. Apa dia punya beban untuk mengkodok. mengkodok puasa yang lalu? Tidak. Ya karena dia Islamnya mulai dari 15 Ramadan. Betul. Jadi urusan amal yang sebelumnya bagaimana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia dihitung itu ya mulai dia masuk Islam gitu kan. Iya, bisa jadi karena dia memang betul-betul dasarnya iman dan ingin bertobat, ya bisa jadi diampuni itu. Ya itu haknya Allah. Nah, orang yang murtad Islam, memeluk Islam, mau puasa ternyata dia murtad. Misal tanggal 5 Ramadan. Murtad, ya. Murtad. Ya, kalau katakanlah belum puasa gitu nih. Ya. 1 minggu sebelum puasa dia murtad. Kemudian setelah puasa lewat bulan Syawal dia kembali lagi Islam. memeluk Islam, maka dia punya hutang puasa, wajib membayar puasa. Yang 1 bulan itu Yang 1 misal. bulan itu. Kalau misalnya dia meninggalkan 5 tahun, setelah 5 tahun kemudian dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka seluruh kewajiban ibadahnya selama 5 tahun itu orang yang murtad wajib membayarnya. Membayarnya dalam kodok apa fidyahnya? Apanya? Membayarnya. Ya kodok, karena kalau bertahun-tahun itu kan pasti ada kodok dan plus ada fidyahnya. Ya. Berarti murtad itu ketika dia murtad dia tidak ada kewajiban, hilang kewajibannya. Tapi Iya. ketika dia masuk kembali ke Islam, maka yang ibadah yang ditinggalkan itu wajib menjadi dibayar, wajib. bayarnya. Baik itu puasa ataupun itu Sholat. Ya berbeda dengan mu'alaf. Betul, beda dengan mu'alaf. Ya. Kira-kira cukup Oke, ya? cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih.